5, 4, 3, 2, 1 and close the door. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Junta Lima Persada dan rekan saya. Saya Fauzi Ramadhani. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi pada acara talk show dakwah Our Lifestyle Milenial Harapan Umat Muslim. Untuk 10 menit ke depan, kami sebagai MC akan memandu keberlangsungan acara talk show kali ini. Oleh karena itu, langsung aja yuk kita mulai acaranya. Oke, let's go. Oke nih, pada acara kali ini kita sudah kedatangan para peserta yang hebat nih. Betul Kang Genta, kita udah kedatangan 3 peserta di sini. Untuk masing-masing peserta boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Peserta pertama ada Kang Dimas. Silakan kepada Kang Dimas. Mangga Kang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Ihsanuddin dari 1B Multimedia. Di sini saya berperan sebagai peserta. Wih, mantap. Mantap, Lanjut Dimas. Kang. Baik, selanjutnya ada Kang Farel nih. Kang Farel boleh memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Farel Fadilasanan dari Prodi RPL. Mantap, Kang Farel dari RPL. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada Kang Randi. Silakan kepada Kang Randi. Assalamualaikum semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Randi Andika Jaya. Saya berasal dari Prodi Teknik Komputer dan di sini saya sebagai peserta juga. Terima kasih. Wih, mantap-mantap ya Kang ya. Betul Kang Genta. Lanjut. Ya cuman peserta aja nih, kita juga mengundang para narasumber yang tak kalah hebat juga. Oke, para narasumber, maka dipersilakan memasuki acara. Oke, sudah pada hadir nih para narasumber hebat. Yang pertama ada Kang Aidira, semoga Kang. Dipersilakan. Oke, baik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Edi Rasudul Rahman. Saya juga aku berperan di bagian akhir dan juga menyampaikan bagian menambahkan. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap. Selanjutnya ada Kang Ropi nih. Mangga Kang Ropi untuk memperkenalkan diri. Halo, perkenalkan nama saya Rofi Ramadan Nugraha dari Prodi PG PAUD. Mantap nih Kang Ropi nih. Selanjutnya ada Kang Gentur. Mangga Kang Gentur, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Gentur Tegas Arya Seto dari Prodi RPL. Di RPL lagi nih, mantap nih. Selanjutnya ada Kang Farhan. Mangga Kang. Baik Kang, terima kasih. Perkenalkan nama saya Farhan Sidik Alfarisi dari Prodi Teknik Komputer. Oke, ada Tekom juga nih. Dan selanjutnya ada Kang Evander. Mangga Kang. Dipersilakan dulu untuk memperkenalkan diri. Saya Evander Tokang dari Prodi Rekayasa Perangkat Lunak. Terima kasih nih Kang Evander sudah memperkenalkan diri. Selanjutnya ada Kang Alman nih. Mangga kepada Kang Alman untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alman Mesir dari kelompok 1 Ikhwan. Oke, sekarang kepada Kang Jul Kausar. Mangga Kang. Perkenalannya Kang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulkausar Ilham Satrio. Baik, karena itu kita lanjut saja ke acara inti dari talk show kali ini. Mangga Kang Pauji, persilakan untuk memulainya. Baik, di sini sepertinya udah ada pertanyaan yang akan ditanyakan kepada setiap narasumber nih Kang. Oh iya, jadi min satu sebelum talk show ini, para peserta sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan nih. Betul Kang. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ya Kang ke pertanyaan pertama. Gimana nih? Silakan pada Kang Dimas untuk memberikan pertanyaannya. Baik, terima kasih Kang Genta. Di sini saya akan menanyakan salah satu ya. Apa sih dakwah dan generasi media milenial? Cukup sekian dari pertanyaan saya.
Oke, mantap, mantap. Mungkin kepada narasumber, enggak langsung dijawab pertanyaan dari Kang Dimas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab. Apa itu pengertian dakwah ya? Kata dakwah itu berasal secara harfiah bisa diterjemahkan menjadi seruan, ajakan, panggilan, atau undangan. Menurut para ahli, salah satunya dari Toha Yahya Umar mendefinisikan bahwa dakwah yaitu mengajak manusia dengan cara bijaksana kepada jalan yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka di dunia dan di akhirat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dakwah adalah mengajak umat manusia dengan hikmat kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Dakwah merupakan bagian yang sangat penting bagi umat muslim karena dakwah sendiri berisi ajakan, bisa berupa motivasi, rangsangan, atau bimbingan untuk menerima ajaran agama dengan penuh kesadaran. Nah, orang yang menyampaikan dakwah itu sendiri disebut dengan dai. Sekian untuk milenial bisa dijelaskan oleh Farhan. Baik, terima kasih kepada Kang Guntur dan Kang Dimas atas pertanyaannya mengenai apa sih generasi milenial. Jika secara umum, generasi milenial merupakan generasi yang menjadikan teknologi informasi sebagai gaya hidup atau lifestyle sebagai fenomena baru yang dipicu oleh perkembangan teknologi informasi. Di mana juga nilai generasi milenial ini memiliki ciri unik, yaitu teknologi yang melekat pada mereka sejak lahir. Lalu, generasi milenial ini memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap berbagai perkembangan teknologi digital dan online terkini. Justru ketergantungan terhadap teknologi ini membuat generasi milenial dapat dikatakan sebagai generasi yang sangat berbeda karakteristik dan memiliki keunikan tersendiri dalam menerima dan mentransfer segala informasi dan pengetahuan yang diperoleh jika dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya saya serahkan kepada MC. Terima kasih. Oke, mantap sekali ya penjelasan dari materi ya dari narasumber kita, Kang Uji. Betul, Kang Genta. Selanjutnya mungkin kita lanjut ke pertanyaan kedua nih, Kang. Iya nih. Silakan kepada Kang Farel ya. Dipersilakan untuk pertanyaannya. Iya, terima kasih kepada akang-akang MC. Saya ingin bertanya, kenapa umat Islam diwajibkan untuk berdakwah? Terima kasih. Wih, penting nih bagi para milenial muda nih. Penting, Kang. Harus, Kang. Iya, narasumber mangga dipersilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatannya. Izin menjawab, pada hakikatnya dakwah itu merupakan hal yang tak terpisahkan dari agama Islam. Sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga sekarang, dakwah digunakan sebagai media untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhkan manusia dari perbuatan jahiliyah serta mengajaknya ke dalam kebaikan. Banyak orang berada di jalan yang benar sekarang, tidak lain adalah karena adanya dakwah ini. Jadi, dakwah ini perannya sangat penting dalam perkembangan ajaran Islam. Dunia saat ini telah berkembang sangat pesat hingga dapat menimbulkan banyak celah dalam keimanan manusia. Oleh karena itu, kita harus tetap meneruskan dakwah untuk menghindarkan sesama umat muslim dari perbuatan tercela yang hadir karena pengaruh perkembangan zaman tersebut. Dalam sistem kehidupan masyarakat masa kini, metode dakwah zaman dahulu mungkin sudah tidak efektif lagi. Kita harus berdakwah menggunakan metode yang lebih kreatif dan menarik bagi kalangan muda saat ini, agar tetap dapat menjaga nilai-nilai keislaman di tengah perkembangan zaman. Berikutnya mengenai apakah setiap muslim wajib untuk berdakwah? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkautsar Ilham Satrio, narasumber kedua, ingin melanjutkan materi yang dibawakan sebelumnya oleh teman saya.
Ya langsung saja, pertama itu benarkah dakwah itu merupakan kewajiban orang Islam? Para ulama ternyata berbeda pendapat dalam menetapkan hukum menyampaikan dakwah. Sebagian ulama menetapkan dakwah sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Sebagian ulama menetapkannya sebagai fardu ain. Mereka sama-sama mengacu pada surat Ali Imran ayat 104. Sebagaimana firman Allah, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Kata minkum dari ayat tersebut dianggap mengandung pengertian tabi'id bagian, sehingga hukum dakwah menjadi fardu kifayah. Akan tetapi sebagian ulama lain justru menganggapnya sebagai zaidah atau tambahan, sehingga hukumnya menjadi fardu ain. Secara lahiriah kedua makna ini saling bertentangan, namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi, di mana makna Al-Bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk berdakwah. Dakwah bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Artinya dakwah harus menyampaikan nilai-nilai yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang diridhoi Allah sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sekian materi dari saya, terima kasih. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Widih, mantap ya penjelasan dari Kang Epanda dan juga Kang Jul Kausar. Oke. Betul Kang, sangat bermanfaat nih buat kita semua. Iya, terutama bagi generasi muda, milenial. Kita jadi tahu nih apa kewajiban kita untuk berdakwah. Betul sekali. Kita lanjut aja yuk ke pertanyaan ketiga, yaitu ada Kang Randi. Mangga Kang Randi, dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apa sih peran yang bisa kita lakukan sebagai generasi milenial bagi perkembangan Islam di zaman sekarang ini? Cukup itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mantap sekali Kang Randi. Oke, mungkin bisa dijawab langsung kepada materi ya. Mangga kepada narasumbernya, dipersilakan untuk menjelaskan. Oke, terima kasih buat MC atas waktunya. Saya dan Alman akan menjawab dan menjelaskan pertanyaan dari Kang Randi. Oke, pertama-tama saya akan di sini akan menjelaskan tentang peran generasi milenial terhadap agama. Dalam generasi milenial saat ini banyak menyita perhatian semua kalangan, baik anak-anak, remaja, hingga orang tua. Generasi milenial sering sekali menjadi perbincangan dalam segala aspek, baik dari segi pendidikan, sosial, budaya, norma-norma, bahkan terhadap penggunaan teknologi yang kini semakin canggih. Hal ini dikarenakan banyak perubahan yang terjadi terhadap cara hidup yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi milenial dianggap sebagai pembawa nilai-nilai negatif karena berkaitan dengan budaya luar atau budaya kebarat-baratan. Generasi milenial sangat terbuka dengan teknologi, contohnya setiap orang atau para remaja pasti mempunyai gadget dengan segala fitur yang ditawarkan, seperti Instagram, YouTube, Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan masih banyak lagi, merupakan media yang paling banyak digunakan oleh generasi milenial. Bersumber dari Amir Yusuf Fisal dalam bukunya yang berjudul Gema Insani Pers bahwa generasi milenial sangat memiliki potensi yang banyak dan menguntungkan bagi kemajuan bangsa dan negara. Sekian dari saya, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Alman. Oke, terima kasih Kang Ropi atas pemaparannya. Kita lanjut kepada Kang Alman. Mangga Kang Alman untuk dijelaskan lagi tentang pertanyaan ketiga. Nah, baik Kang Rofi, terima kasih. Hari ini mungkin sebagian karena banyak dari kita menghabiskan begitu banyak waktu secara online,
kita lebih mungkin memahami partisipasi religius kita sebagai agen bebas yang dapat bermain-main dengan sejumlah gagasan religius sebelum kita memutuskan bagaimana kita ingin hidup. Ya, terlepas dari pengaruh negatif yang mendominasi generasi milenial, ada sisi positif di balik itu. Generasi milenial menganggap kemajuan yang terjadi saat ini harus dimanfaatkan secara optimal. Kecanggihan dalam teknologi, transportasi, kemajuan taraf hidup yang kini meningkat. Ya, misalnya pekerjaan yang dahulu dilakukan dalam hitungan jam, hari bahkan minggu, saat ini sudah bisa dilakukan dalam hitungan menit. Hal ini menjadi kebanggaan bagi generasi milenial yang sangat menikmati kecanggihan yang ada saat ini. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wih, mantap ya Kang Fauzi ya. Pemaparan dari para narasumber kita. Betul Kang, materi-materi yang disajikannya sangat bermanfaat Kang. Iya, terutama bagi kita ya, generasi muda, yang mungkin ini bisa menjadi bekal kita nih buat menghadapi kehidupan selanjutnya sebagai umat muslim muda nih, yang menempuh jalan yang masih panjang ke depannya. Betul Kang Genta, ini juga bisa jadikan bekal yang mempersiapkan kita untuk menghadapi dunia di masa depan Kang Genta. Iya betul. Mungkin bisa disimpulkan nih dari talk show kali ini yang berjudul Dakwah Our Lifestyle dan Milenial Harapan Umat Muslim itu akan dijelaskan oleh Kang Aidiras untuk kesimpulannya. Mangga Kang Aidiras. Kepada Kang Aidiras dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya dan akan izin menyampaikan sedikit ya. Oke, sebentar dulu, mohon maaf tadi. Akan juga izin menjelaskan ya yang tentang dakwah dan kaitannya dengan agama ya. Yang pertama akan ingin menyampaikan bahwa artinya sebetulnya dakwah itu apa sih sebetulnya? Nah, kalau diserap dari bahasa, dari sejarah, artinya dakwah itu kita tuh menyampaikan gitu ya. Karena kita tanpa kita sadari atau banyak yang tidak sadar ya, kewajiban kita sebagai umat muslim itu sebetulnya salah satunya berdakwah juga. Nah, dengan cara yang seperti ini juga menjadi salah satu media atau cara untuk berdakwah ya. Terutama mengingat situasi dan kondisi pandemi seperti ini mengharuskan kita memberikan berbagai cara agar dakwah kita itu tersampaikan gitu ya. Dan untuk dakwah itu sendiri juga ternyata para ulama juga berbeda pendapat ya dalam menetapkan hukum dalam penyampaian dakwah itu ya. Sebagian juga ada yang dakwah itu sebagai fardu kifayah atau kewajiban kolektif, dan juga sebagian ada ulama lain yang menetapkan sebagai fardu ain gitu ya. Nah, juga semua ini mereka sama-sama juga mengambil dalil dari surat Ali Imran ayat 104 sebagaimana firman Allah yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan kemudian merekalah orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat 104. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dan juga dalam ayat tersebut dianggap mengandung pengertian tab'id atau bagian, sehingga ya hukum dakwah juga bisa menjadi fardu kifayah. Akan tetapi ya sebagai teman-teman, sebagian ulama lain justru menganggapnya sebagai zaidah atau zaidah ya, tambahan ya, sehingga hukumnya menjadi fardhu ain ya. Secara lahiriah juga kedua makna ini juga saling terkadang saling bertentangan juga. Namun pada hakikatnya keduanya justru saling melengkapi satu sama lain. Nah, di mana makna al-bayan tidak menolak adanya spesialisasi sebagian para kaum muslimin untuk berdakwah. Nah, dakwah sendiri itu bertujuan untuk apa sih? Yaitu tujuannya mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah. Dan juga sering kita dengar ya teman-teman semuanya, termasuk Akang MC dan yang lainnya yang hadir pada acara kali ini, kalian mungkin sering mendengar bahwa kutipan sampaikanlah ilmu walaupun satu ayat gitu ya.
Dan itu terasa sekali ya, sangat bermanfaat ya. Ketika kita menyampaikan kebaikan, di situ kita juga akan dapat pahala gitu ya, kebaikan juga, dan balasannya juga sangat tidak terduga gitu ya. Padahal dari dakwah saja menyampaikan satu ayat atau satu huruf yang ibaratnya ya dibaca di Al-Quran sebagai kita menyampaikan dalil gitu ya, yang berdasar tertentu, satu huruf itu 10 kebaikan. Bayangkan jika ayat itu panjang, jika ada 100 kata, misalkan kali 10, 100, nah itu kita mendapat kebaikan kalau dihitung dari berdasarkan angka kalkulasi ya, banyak gitu ya. Apalagi jika kita terus menerus berbuat baik ya, kita dengan berdakwah gitu ya, secara langsung, secara tidak langsung juga kita telah berinvestasi, menabung pahala yang sangat banyak, sehingga jadi salah satu peringan kita untuk hisab di surga nanti. Nah juga tidak lupa dakwah juga harus menyampaikan nilai-nilai juga yang mendatangkan kebahagiaan dan juga kesejahteraan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bidangnya masing-masing. Itu saja dari Akang. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan ya, karena pribadi masih belajar, dan silakan diserahkan kembali ke Akang MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mantap sekali ya pemaparan dari Kang Edidas. Mungkin benar yang disebutkan oleh Kang Edidas, bukan kita yang meneruskan, maka siapa lagi yang akan menjadi penerus para ulama ke depannya. Betul Kang Genta. Dan disinggung juga tadi, sampaikanlah walau satu ayat. Oleh karena itu besar harapan nih untuk kita selaku milenial muslim pada masa kini itu untuk bisa turut aktif dalam menyiarkan agama Islam guna melanjutkan perjuangan Islam di muka bumi ini. Begitu Kang Genta. Kita juga bisa sisipkan dakwah-dakwah kecil ketika dalam pelajaran. Itu Kang Bauji? Betul Kang. Oke, mantap. Karena dengan teknologi di masa sekarang, kita bisa melakukan dakwah kapanpun, dimanapun, dengan keadaan apapun, tanpa keterbatasan waktu dan tempat. Oke. Alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah kita udah sampai di penghujung acara nih Kang. Iya nih, seru sekali pembahasan kecil kali ini ya. Mungkin cukup sekian dari saya, Gentario Pesanda, dan rekan saya Fauzi Ramadhani. Mohon maaf bila ada salah kata dan penyampaian ketika show. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Bye-bye. Kita jumpa di talk show selanjutnya. Dan terima kasih kepada peserta yang sudah menyempatkan hadir pada talk show kali ini, dan juga para narasumber. Saya ucapkan terima kasih. Sekian, sampai jumpa. Oke, mantap guys.